Halo teman-teman semuanya, yang belum subscribe, subscribe dulu karena kita akan ada giveaway berayak. Kalian mau tahu kualitas berayaknya, kita akan cek langsung aja guys. Nih guys, ini adalah berayak dari Starlight guys yang kita akan giveaway ya. Pokoknya kalian cek aja deskripsi. Saya udah punya 2 ikan dari Starlight, hasilnya mantul-mantul, crossface sama crosshead guys. Ini yang satunya lagi guys. Yo guys, buat kalian yang belum subscribe, subscribe dulu aja guys, karena kita akan giveaway. Yo, cek deskripsi guys untuk info lebih lanjut. Halo, what's up, semangat mulai bersama gue di Cenek Moto. Video kali ini kita bahas tentang lohan dan kebutuhan banget. Sudah dijanjian kemarin, sebenarnya dari bulan-bulan kemarin ya, kita mau kesini mau main, cuman di Tasiknya lagi PSBB dan sekarang sudah selesai PSBB-nya, jadi kita bisa main dan sudah aman lagi. Nah, buat kalian yang di rumah, terima kasih banget. Buat kalian yang udah nontonin channel setia ya, pokoknya di channel Cenek Moto ini kita akan bahas tentang lohan dan kita lagi ada di farmnya Starlight guys. Kalau kalian nggak tahu, Starlight itu farmnya itu di Tasikmalaya guys. Nah, kalian bisa lihat. Terus ada juga Instagramnya itu Starlight Crossbreed 2020. Nah, terus ada lagi buat yang peletnya itu Pandiga ya. Padiga. Nah, kalian nanti dicek aja di deskripsi kalau mau nanya lebih lanjut tentang Starlight. Di sini kita akan bahas beberapa pertanyaan-pertanyaan dari kalian juga yang banyak banget ke saya. Ada yang nge-DM, ada yang nge-WhatsApp juga ada, terus ada yang berkomentar. Kita akan kupas tentang masalah pembelian lohan, terus pakan-pakan yang suka dipakai untuk lohan, masalah tanning, pokoknya apapun itu tentang masalah lohan guys ya. Ya, kalau kalian belum kenal, pasti kalau kalian yang udah nontonnya videonya dari awal ya, dari subscriber saya masih 800-an, kalian udah tahu yang ini. Ya, dulu pernah sempat kita bahas tentang masalah untuk ngecek ikan yang waktu kecil, size kecil itu yang berkualitas seperti apa ya. Ya, kalau kalian lupa, ini namanya Om Obey. Jadi ya, kalau di lohan biasa itunya sih manggilnya om-om gitu, tapi gak tahu mukanya ini seperti om-om atau enggak ya, itu silakan kalian sendiri lah pokoknya lah. Nah, kalau yang satu lagi ini adalah Om Ilham. Nah, ini adalah breeder dari Starlight guys ya. Nah, kalian dicek aja, saya nanya-nanya juga, kalian nanti akan dijawab oleh beliau karena orangnya itu easy going banget, itu kan humble, jadi kalian bisa lebih banyak tentang Starlight guys. So ya, nah biar gak kebanyakan cincong, kita nanya dulu tentang masalah Starlight. Nah, ini kita awal mula dulu, kalau ada peribahasa itu tak kenal maka tak sayang ya. Nah, kalau kalian cowok ya jangan sayang juga ke cowok, bahaya itu mah. Tapi kayaknya yang om tengah ini agak-agak gimana gitu. Benar tuh sih ya. Kalau laki deh, oh syukur normal. Nah, Om Ilham nih, kalau masalah Starlight ini dari kapan sih memulai breed di Starlight ini? Dulu itu saya ceritakan awal mula ya. Awal mula itu saya nggak ada kepikiran ngebreed atau main ikan lohan. Cuman suatu saat saya dulu seneng sama yang namanya mancing. Oh, jadi awal mulanya dari mancing. Ya, dari mancing. Mancing. Saya diajak mancing ke kali. Ke kali. Suatu kali itu ada di sana saya mancing, dapat ikan mirip ikan lohan tuh, mirip. Atau gwinter apa kali ya? Ya dulu terima gitu ya, terima kulatum. Mirip lohan. Saya kira itu ikan lohan. Yang ada di benak saya, ikan lohan itu mahal. Saya ambil ambil dihidupkan. Itu tahun berapa tuh? Itu tahun sekitar 2012 2013 ya. Nah, itu saya bawa ke tempat tinggal saya, ke kosan dulu itu kan. Dulu di Jogja ya. Oh, di Jogja ya. Sebelum ke Tasik berarti di Jogja dulu. Dulu di Jogja. Sampai sekarang pun masih ada yang menganggap Starlight itu ikannya Jogja gitu ya. Karena emang awal mulanya di Jogja. Ya. Mau dimanapun
kalau ada saya ada Starlet. Nah, itu dia kan. Misalnya kalian udah punya suku-suku nih Starlet, berarti Starlet gak ada di bukan gak ada di Tasik sih, ada di Tasik, ada di mana-mana. Yang penting ikan itu Starlet aja. Seperti mereknya kan kalau di handphone misalnya handphone A kan dipakainya ada di Indonesia, ada di Cina, Amerika, tapi kan tetap aja mereknya itu kan. Ya, lanjutlah perkenalannya, ceritanya ya. Nah, dulu itu saya punya satu akuarium ikan-ikan kecil. Karena saya sayang ini dikasih kemana, disimpan di mana ini ikan dari kali itu dimasukin aja ke akuarium saya yang isinya ikan-ikan kecil. Beberapa hari habis semua ikan, sehingga itu masuk predator ya itu masuk Pecinta Tulung Agungnya. ikan itu habis semua ikan itu. Pernah belinya. Itu ikan itu beberapa hari saya piara, saya main ke pasar, lihat ikan yang kayak gimana sih ikan lohan di pasar. Ternyata ikan lohan di pasar bagus-bagus. Nah, waktu itu ya saya anggap itu ikan sangat bagus gitu. Karena kan di tahun 2012 itu kalau nggak salah ikan lohan itu jadi ikan yang agak susah lah ya. Nggak seperti sekarang itu kan banyak beda-beda sekarang. Jadi anggap itu bagus. Saya beli satunya itu dulu itu burayakan itu 3.000. Saya beli borong 12 ekor. Masukin di komteng. Ya dipiara sampai gede. Kok udah gede malah berantem. Lihat di Google, kenapa ini berantem? Oh ternyata itu ikan predator yang punya teritori. Solusinya saya bikin sekat sampai gede. Saya dipiara dengan penuh hati, dengan rasa cinta dan sebagainya. Dan rasa kasih sayang. Udah gede. Lihat ikan tuh hitam gitu belang. Kenapa ini ikan hitam belang? Ternyata nelor. Ya nggak tahu cara ngebreed. Gimana ya? Nggak tahu cara ngebreed. Buka Google lagi sendiri dulu itu nggak pernah nggak punya temen main lohan. Dulu waktu buka Google udah di handphone atau ke warnet? Pinjem di handphone. Berarti 2012 udah ada ya berarti ya beberapa orangnya. Masih saya sederhana lah handphone. Baca dipraktekkan. Masuk jadi di komteng saya breed di komteng disatuin betina sama jantan sampai diasuh itu anakannya itu karena di komteng anak-anaknya kan ikut mengalir sama air airnya habis. Berarti itu nempel di filter anak-anaknya? Enggak, dimakan sama teman-teman yang lain ya. Untuk yang selanjutnya mau nelor lagi, saya kasih genteng bekas, nelor di genteng, saya pindahin ke ember. Di ember di aerator jadi lagi. Nah itu mulai saya mempelajari banyak tentang lohan. Nggak tahu lohan kualitas, nggak tahu lohan buat kontes atau gimana. Yang penting saya punya lohan ini hasil breed sendiri ya, entah dari mana, bloodline dan sebagainya ya, digedein ya, dijual ke pasar lagi. Kalau dulu tuh pas beli itu udah tahu gak ini jenisnya lohan tuh jenis cencu, jenis apa? Belum tahu. Yang penting ini lohan dah aja. Lohan. Makin lama terus mempelajari. Main ke sebuah toko dulu itu ada toko ikan. Lihat lagi, kok lohan bagus gitu. Dulu kan saya belum jenong, lohan tuh nggak jenongnya kecil. Tapi mutiara udah ada. Lihat lagi, ditanya harga, ternyata harganya lumayan.
Ya harganya 1 bulan saya bekal untuk 1 bulan habis lah. Itu harganya itu. Karena saya mempunyai semangat tinggi untuk mengembangkan itu saya beli kiriman untuk 1 bulan. Saya beliin semua untuk karena pengen lohan yang bagus itu. Saya beliin semua, nggak mikir besok makan gimana, besok buat bensin dari mana, nggak mikir saya dulu itu. Yang penting punya ikan lohan bagus. Nah itu ya akhirnya saya piara sampai gede. Saya punya betina di breedkan, diternakan. Yang ke-6 kali itu. 6 kali baru netes. Sampai 5 kali gagal dulu. Gagalnya 5 kali dulu. 5 kali gagal sampai saya ngancam ikan ini kalau nggak netes lagi udah saya nggak mainan ikan, saya pulang gitu. Saya pulang ke Tasik gitu. Udah, diancam gitu. Netes nah itu lahir. Mungkin ikan mendengar. Lahirlah Starlet 1. Starlet 1. Nah itu asal usulnya tuh atas nama jadi nama Starlet itu pasti kan ada sebuah karakter ya di ikan ya Om ya Be ya. Apa sih karakternya gitu kan? Nah Starlet itu kebetulan ya. Dulu saya suka band Muse ya. Band Muse itu ada judul lagu Starlet. Benar. Nah judulnya Starlet. Nah, saya pikir artinya pun bintang yang bersinar gitu ya. Yang bersinar. Baguslah. Jadi dengan pikir panjang dulu saya akhirnya fix itulah saya jadiin nama serian gitu. Seriannya kan namanya juga bintang yang bersinar gitu. Jadi menggambarkan mutiara yang bersinar gitu. Memang udah dari dulu 2012 emang lohan itu udah ada mutiaranya kan? Ya, cuma nggak sesadis sekarang. Kalau nggak salah tuh waktu pas saya masih kecil terus saya kan suka juga lohan tuh pernah beli. Emang nggak ada mutiaranya tuh kalau waktu dulu. Mungkin selama bisa dikatain kategori klasik kali ya untuk saat ini mah. Dulu ada lah sih, ada mutiara. Cuman sekarang kan mutiara sampai crosshead kan. Dulu crosshead susah cari crosshead dulu. Crossface kan. Nah, sekarang udah crosshead ya. Banyak yang cari crossface. Sekarang banyak lagi yang crossface gitu kan. Betul. Ya teruslah mengalami peningkatan saya menjalani hobi, bermain ikan lohan dari masa-masa 2012 yang belum begitu canggih. Sampai sekarang kerasa banget peningkatan kualitas ikan lohan itu sangat-sangat kerasa gitu. Nah terusin lagi nih. Starlet pertama ya. Starlet pertama lahir. Kebetulan saya dari mulai Starlet pertama udah merasakan manisnya miara ikan lohan. Jadi waktu itu emang belum banyak breeder, belum banyak. Kebetulan saya nernak ikan yang saya pun sebenarnya nggak tahu itu serian mana, nggak tahu. Cuman ketika udah booming, Starlet udah banyak yang punya, ada temen yang ngasih tahu, Ham, ikan itu yang kamu beri itu serian gitu. Ngasih serian. Oh ternyata yang saya ambil, yang saya beli itu serian dan nenek moyangnya juara gitu. Juara ikan juara. Emang gak dihaja-haja lah istilahnya. Gak disangka-sangka gitu kan. Jackpot itu ya? Jackpot. Jadi baru pertama ngebreed langsung laris manis. Waktu itu di daerah tempat saya tinggal pun ya kebetulan ya banyak yang
banyak pemula-pemula yang memulai dari ikan starlet. Waktu pindah ke Tasik tuh tahun berapa? Tahun 2015. 15, berarti udah hampir 5 tahun sekarang di Tasik. Ya, 5 tahun. Itu waktu pas dari Jogja itu ke Tasik dibawa semua ikan? Saya tinggal semua di sana. Saya berikan ke teman yang masih di Jogja. Semua akuarium, sekitar 30 akuarium yang 40 meteran itu. Wow. Saya hibahkan semua. Pulang ke Tasik nol lagi, saya cuma 1 akuarium lagi. Saya punya 1. Nah, awal-awal pas di Tasik tuh gimana lagi tuh? Nah itu saya merintis lagi dari nol, benar-benar dari nol. Dulu karena belum punya teman, saya pun di sini lihat grup lohan Tasik Malaya. Ternyata nemu isinya cuman ya 60 orangan lah, sekitar 60 orang. Gak kayak sekarang kan banyak udah 10 ribuan lah. 60 orang tuh ya yang aktif 1-2 orang gitu. Nah, ya terpaksa saya harus nge-boosting penghobi dengan cara ekstrim gitu. Jadi saya posting ikan, posting burayak anakan saya, silahkan datang ke sini ngambil gratis, ajak teman-teman untuk bermain lohan. Itu awalnya di Tasik ya seperti itu. Berarti itu untuk mempromosikan juga, terus untuk trigger juga ya ke teman-teman yang belum tahu lohan nih, ada lohan tuh gini. Nah itu awalnya lohan berdiri ya, awalnya lohan berkembang, lohan starlet berkembang gitu. Ya terutama awal berkembangnya di Tasik. Nah, terus dari mulai ini nih lumayan gak kerasa nih udah 15 menit ya. 15 menit masalah starlight. Nah, ini dari start ini dari sampai tahun 2000, kita hitung aja dari yang di Tasik aja lah, 2015. Nah, sampai sekarang itu udah berapa ikan yang udah tembus ke kontesan? Yang udah tembus ke kontesan ya, yang udah ada juara, udah ada belum yang pernah juara? Banyak ya. Kalau yang saya pegang pun ada. Cuman kalau dihitung semua ikan starlet yang di kontesan yang pernah juara, yang itu saya nggak bisa hitung karena emang lebih dari 20 ekor ya. Iya, lebih. Ada yang saya ketahui dan banyak yang tidak diketahui kan ya, hilang jejak pun banyak gitu. Yang udah beli dari starlet tiba-tiba diikutin gitu kan ya di kontesan. Ketemu di kontes ya banyak lah, banyak. Kalau dari range harga nih di starlet berapa nih? Kalau dari burayak terus ngejualnya itu dari size berapa? Kalau dari harga masih harga OSIS lah saya jual. Kalau komteng sekarang 200.000 per ekor ya. 200.000 per ekor kalau komteng. Berarti itu kalau yang 200.000 udah disortir ya? Ya, udah saya sortir. Jadi semua ikan yang keluar saya sortir, dan untuk yang dekat, penghobi-hobi yang dekat dari sini saya kasih garansi. Garansi female, garansi ikan cacat. Itu saya kasih garansi. Kalau ikan female boleh ditukar, kalau ikan cacat boleh ditukar. Bisa gitu ya? Wih, berarti ini salah satu pelayanan emang ekstra banget nih di saat ya yang saya lihat. Kalau dari burayak komteng ya. Kalau dari ukuran 6 ke atas ya saya kasih kisaran harga sejutaan. Ya, 800, sejuta sampai nggak terhingga gitu ya. Karena emang kan yang dari komteng sama yang udah progresan itu beda kan ya. Ya. Dari mulai progresnya juga kan beda, terus disatui satu akuarium itu satu ikan, itu kan udah progres lagi ya, kalian tinggal nulisin aja. Yang paling penting itu emang dari segi kualitas itu benar-benar udah terjaga ya. Kalau yang udah sortiran di progresan ini kan di belakang ini kan ini udah satu-satu nih. Berarti ini udah termasuk ikan yang di progres ya. Jadi ketika ikan di single itu kelihatan prospek kedepannya nggak ada. Ini nggak bakal bagus, buang ke kolam. Ini kurang bagus, ya buang. Jadi ganti lagi
sama ikan baru gitu. Jadi emang benar-benar dipastiin dulu pas ikan itu mau dijual atau kalau konsumen itu pasti ikan-ikan itu emang berkualitas, gak ada cacat atau defect ya istilahnya. Kalau saat ini defect, pokoknya emang benar-benar. Tapi ada garansi juga kan kalau progresan misalnya garansinya ini emang female gitu. Bukan female, male maksudnya. Kalau udah progresan saya kasih garansi biasanya ya garansi defect. Ketika ikan di sini di sini ikan saya teliti nggak ada defect nih, ada yang beli terus dikirim misalkan kemana, ternyata ada defect yang saya nggak ketahui gitu, itu bisa komplain, bisa uang kembali. Itu bisa uang kembali. Soalnya jarang-jarang banget nih, biasanya saya ketemu sama bidder-bidder juga yang lain. Biasanya jarang banget dia ngadain garansinya terutama itu kalau ikannya jadinya female itu biasanya udah gak bisa dibalikin gitu kan. Apalagi kalau ada defect ya udah, kadang kan kalau ada yang seller-seller yang jahil ya emang sih fotonya tuh atau videonya yang udah lama banget pas datangnya gitu kan, ada yang hole in the head lah, ada yang sisik nanas lah, ada pengecualian ya. Jadi kita tanya dulu, ini ikan buat kontes apa buat pajangan? Kalau buat pajangan, kita kasih tahu nih, ini hak ikan cuman khusus buat pajangan karena ada beberapa defect. Tapi kalau buat pajangan kan nggak masalah. Ya, masalah. Gitu. Soalnya buat kontesan ya jadi masalah ya. Ya nggak ada garansi itu. Nggak saya kasih garansi seperti itu. Oke guys, terima kasih banget buat kalian yang udah nonton video ini, karena video ini itu ngebahas tentang ikan starlet asal mulanya. Dan nanti di video selanjutnya itu kita akan bahas tentang pemeliharaan yang bagus itu seperti apa, karena masih banyak banget nih teman-teman juga yang nanya, terutama di ukuran tank. Ukuran tank itu harus 1 meter kah kalau disimpan misalnya yang ikannya yang kecil itu, ikan yang berayak yang 3 cm atau 5 cm itu disimpan di ukuran 1 meter itu akan seperti apa. Nah itu adalah di video selanjutnya guys. Oke, terima kasih buat kalian. Nanti di edisi ini, karena di kedepannya ini kita akan banyak upload video tentang starlet. Tentunya kita akan ada giveaway juga, yaitu giveaway-nya itu dari Pandiga. Dari Pandiga itu 10 pelet ya. Peletnya pelet jenis apa aja nih? Red baby. Red baby itu berarti untuk warna. Iya, burayak. Untuk burayak. Sama broad head. Broad head. Iya. Broad head. Oke. Nah, terus untuk dari ikan starlet juga itu akan ada giveaway 5 ya, Om ya? Ya, 5 giveaway juga itu akan ada dari ikan starlet ini. Nah, buat teman-teman silakan aja berkomentar di bawah ini. Ya, cantumin Instagram kalian, nama-nama kalian. Udah cukup aja itu aja. Kalau nomor telepon itu kemarin emang ada beberapa versi yang kebuka, jadi kita ganti itu giveaway-nya dengan Instagram kalian. Kalian wajib Instagram kalian. Terus jangan lupa juga follow Pandiga sama Instagramnya Starlet Crossbreed 2020. Nanti ada di deskripsinya guys ya. Gitu. Udah gitu aja yang video kali ini, kita akan sambung ke video yang selanjutnya guys.